Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik 1 yaitu hakikat multimedia pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita akan memberikan deskripsi atau gambaran umum terkait dengan topik 1 ini. Bersama saya telah hadir salah satu dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran Bapak Fauzan SPD MPD. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Pak Fauzan, untuk membahas terkait dengan hakikat multimedia pembelajaran ini, kita mau memberikan gambaran umum kepada adik-adik mahasiswa sekalian sebelum masuk ke materi intinya, Pak. Nah, untuk Bapak Fauzan sendiri, menurut Bapak, apa sih gambaran umum dari mata kuliah multimedia pembelajaran ini terkait dengan topik hakikat multimedia ini, Pak? Ya. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Jadi hakikat multimedia pembelajaran yang dimaksud bahwa media pembelajaran yang dapat menggabungkan berbagai macam media dalam satu jenis. Media yang digabungkan tersebut terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi yang digabungkan secara terintegrasi. Oke, baik Bapak. Untuk capaian pembelajaran yang akan dicapai pada topik ini, Pak. Baik, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan definisi multimedia pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjelaskan posisi penting multimedia pada komponen pembelajaran. Yang ketiga, menjabarkan keterkaitan multimedia dengan komponen pembelajaran lainnya seperti tujuan, materi ajar, metode atau strategi, dan evaluasi pembelajaran. Dan yang keempat adalah mengemukakan manfaat multimedia dalam pembelajaran. Oke, baik Pak. Untuk capaian menjelaskan definisi multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran kan banyak nih ahli yang mendefinisikan dari berbagai perspektif ahli-ahli yang ada. Menurut Bapak dan kesesuaiannya dengan mata kuliah ini, Pak, definisi atau konsep dari multimedia pembelajaran yang Bapak akan implementasikan di mata kuliah ini apa, Pak? Baik, jadi saya mengambil dari salah satu pendapat ahli, yaitu Mayer. Jadi menurut Mayer, multimedia pembelajaran adalah presentasi materi menggunakan kombinasi kata-kata dan gambar. Kata-kata dapat berubah berupa teks cetak atau narasi lisan, sedangkan gambar dapat berupa ilustrasi, statis, foto, animasi, atau video. Kemudian Mayer mengungkapkan bahwa pembelajaran multimedia yang efektif melibatkan integrasi elemen visual dan verbal yang dapat membantu memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi melalui aktivitas saluran kognitif ganda. Pandangan Richard Mayer tentang multimedia pembelajaran didasarkan pada kognitif teori multimedia learning atau biasa kita singkat dengan CTML, yang menjelaskan bagaimana orang belajar lebih efektif ketika mereka menerima informasi melalui kombinasi kata dan gambar dibandingkan hanya dengan kata saja. Oh, berarti untuk materi atau topik ini mahasiswa akan diberikan definisi terkait dengan bagaimana belajar lebih efektif dengan menggunakan multimedia pembelajaran ya Pak ya. Baik, nah untuk materi ini Pak, untuk hakikat multimedia pembelajaran, komponen apa Pak yang akan menjadi penunjang pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran ini untuk mencapai capaian yang Bapak tadi sebutkan? Ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tentunya ada 5 komponen yang menjadi penunjang dalam pencapaian pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, materi ajar sebagai penunjang dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada metode atau strategi pembelajaran. Yang keempat itu ada media pembelajaran yang tentunya menjadi dasar utama dari keempat komponen yang menjadi pendukung dari media pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Oke, baik. Berarti pembelajaran ini akan dilaksanakan secara terstruktur mulai dari penetapan tujuan sampai dengan evaluasi, Pak ya? Ya. Baik. Nah, untuk yang terakhir, Bapak, terkait dengan manfaat multimedia pembelajaran sendiri. Menurut pandangan Bapak nih, ya,
saat ini apa sih manfaat terbesar Pak multimedia pembelajaran seiring dengan perkembangan zaman saat ini Pak untuk mahasiswa kita? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi penggunaan variasi media pembelajaran seperti teks, gambar, audio, dan video dapat membantu memperkuat pemahaman dan memori peserta didik terhadap materi pembelajaran sehingga meningkatkan retensi informasi. Oke, jadi sebenarnya multimedia ini menjadi penguat materi yang akan diperoleh oleh mahasiswa kita agar pengetahuan yang diperoleh itu semakin bermakna, gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak Fauzan ya atas pengantar mata kuliah untuk hakikat multimedia pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum kepada adik-adik mahasiswa sekalian ya terkait dengan hakikat multimedia pembelajaran. Untuk materi inti dari hakikat multimedia pembelajaran, adik-adik mahasiswa sekalian dapat mengakses melalui sumber belajar yang disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran. Selamat belajar dan sukses selalu. Terima kasih.